Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi di hukum acara Mahkamah Konstitusi pada pertemuan yang keenam. Di video yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dari penafsiran konstitusi dari pokok bahasan berupa penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi atau constitutional interpretation. Nah, di sini mempunyai pengertian penafsiran konstitusi adalah penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar atau interpretation of the basic law. Apa yang ditafsirkan dalam penafsiran konstitusi ini? Yaitu penafsiran apa yang ada di dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Apakah itu bunyi pasal, ayat, atau frase, atau mungkin bagian yang kecil, yaitu penafsiran terhadap kata yang ada di dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Penafsiran konstitusi adalah penafsiran yang bertujuan ataupun bisa dikatakan sebagai suatu metode untuk melakukan penemuan hukum atau rechtfinding. Penemuan hukum yang berdasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Atau penafsiran konstitusi itu penafsiran yang berkembang dalam praktek peradilan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ada beberapa pengertian dari constitutional interpretation atau penafsiran konstitusi. Mengapa perlu penafsiran konstitusi? Nah, di sini perlunya penafsiran konstitusi itu karena di dalam undang-undang dasar, apakah itu di dalam pasal, ayat, frase, atau kata yang ada di dalamnya, itu tidak semuanya itu dibentuk atau disusun dalam pengertian yang jelas dan juga memungkinkan adanya multitafsir atau penafsiran ganda. Nah, ini perlu untuk menafsirkan pengertian ataupun kejelasan dari apa yang ada di dalam undang-undang dasar. Sementara tujuan dari penafsiran konstitusi yang pertama adalah untuk mengetahui makna undang-undang. Nah, dalam ini adalah undang-undang dasar ya. Karena multitafsir atau tidak ada kejelasan makna, nah maka perlu penafsiran konstitusi untuk mendapatkan makna yang sebenarnya yang dimaksud oleh undang-undang dasar. Dan juga untuk mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan. Nah, ketika sudah pasti, maka sudah maksud atau maknanya itu sudah diketahui, maka akan memberikan kepastian mengenai makna atau arti yang ada di dalam undang-undang dasar. Contoh mengenai undang-undang dasar yang multitafsir, ini ada di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar, di mana menyatakan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, frase dipilih secara demokratis di sini itu mempunyai pengertian ganda atau multitafsir. Bisa diartikan pemilihannya dilakukan melalui perwakilan atau DPRD
Dan juga bisa diartikan pemilihan secara langsung. Dipilih secara demokratis, bisa dipilih oleh DPRD ataukah dipilih melalui pemilihan langsung. Nah, ini mana yang dipakai? Artinya ada ketidakjelasan dari frase dipilih secara demokratis. Nah, kemudian pengertian ini ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengertian gubernur, bupati, wali kota itu dipilih melalui pemilihan langsung. Itu apa yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian tentang penafsiran konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.